Pada sesi kedua ini, kita akan membahas mengenai Bitcoin Emergence, New Digital E-Money versus Crime E-Money. Info mengenai event terkini dapat dilihat di website Sharing Vision di www.sharingvision.com dan update video YouTube terbaru dapat dilihat di Sharing Vision channel. Apa itu Bitcoin? Apakah sebuah commodity money, debit card, stored value card, fiat money, credit card, e-cash, ataukah cryptocurrency? Apakah merupakan bentuk media pembayaran atau adalah sebuah jenis mata uang? Berikut ini adalah beberapa artikel yang membahas mengenai Bitcoin. Jenis uang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu fiat money, yaitu uang yang dilegalkan oleh pemerintah dan yang tidak memiliki nilai intrinsik yang digunakan sebagai alat tukar karena ditetapkan oleh pemerintah, dan commodity money yang adalah uang yang memiliki nilai berdasarkan komoditi yang menjadi bahan pembuatnya, yang memiliki nilai dan sekaligus digunakan sebagai alat tukar. Mata uang virtual adalah sebuah tipe yang tidak beregulasi berupa digital money yang diterbitkan dan dikendalikan oleh pengembangnya dan digunakan serta diterima oleh para anggota komunitas virtual tertentu. Berikut ini adalah beberapa jenis mata uang virtual. Yang pertama adalah skema mata uang virtual tertutup yang tidak memiliki hubungan dengan ekonomi real atau seringkali disebut dengan skema in-game only. Skema yang kedua adalah skema mata uang virtual dengan aliran satu arah, di mana dengan skema ini, uang virtual dapat dibeli secara langsung, namun tidak dapat diuangkan kembali. Dan skema yang ketiga adalah skema mata uang virtual dengan aliran dua arah, di mana pengguna dapat membeli dan juga menjual mata uang tersebut berdasarkan nilai tukarnya terhadap mata uang real. Berikut ini adalah perbandingan antara mata uang virtual dan e-money. Untuk skema e-money, formatnya berupa digital, untuk unit of account berupa traditional currency, legal status yaitu terregulasi, issuernya adalah institusi e-money yang berdiri secara legal, jumlah sesuai untuk uangnya telah ditentukan, kemungkinan untuk pengembaliannya telah dijamin, dan peredarannya diawasi. Sedangkan untuk skema uang virtual, untuk formatnya berupa digital, untuk unit of account berupa inverted currency, legal statusnya adalah tidak terregulasi, issuernya dari non-financial private company, supply uang tidak menentu karena bergantung dari keputusan issuer, kemungkinan untuk pengembalian tidak ada jaminan, dan peredarannya tidak diawasi. Cryptocurrency mempunyai dua definisi. Yang pertama adalah mata uang yang bersifat peer-to-peer, terdesentralisasi, dan menggunakan digital atau virtual currency yang berstandar pada prinsip-prinsip kriptografi untuk memvalidasi transaksi dan sekaligus untuk membangkitkan mata uang tersebut. Definisi yang kedua adalah mata uang yang menggunakan kriptografi untuk menjamin aspek keamanannya, yang diantaranya adalah untuk mencegah pemalsuan. Aspek penting lainnya adalah mata uang ini tidak diterbitkan otoritas sentral atau pemerintah. Cryptocurrencies haruslah memiliki karakteristik seperti dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa dan bersifat supply tidak berlebihan, portable, durable, dan divisible. Sedangkan dari value-nya tidak harus memiliki nilai intrinsik. Nilai tiap unit ditentukan oleh keseimbangan supply versus demand, dengan value per unit adalah total value per number of unit. Selain itu, terdapat karakteristik lainnya, yaitu tidak memungkinkan terjadinya double spending. Bitcoin adalah mata uang digital yang dapat digunakan di internet untuk melakukan transaksi, dan merupakan mata uang digital yang terdesentralisasi yang memungkinkan pembayaran secara langsung atau instan untuk semua pihak. Bitcoin sendiri menggunakan teknologi peer-to-peer untuk beroperasi tanpa membutuhkan otorisasi dari sentral, di mana pengolahan transaksi dan penciptaan uang dilakukan secara kolektif dalam suatu jaringan pengguna dan miner atau penambang. Berikut ini adalah beberapa contoh cryptocurrencies yang ada di dunia, yaitu Bitcoin, Ripple, Litecoin, Peercoin, Dogecoin, NXT, dan Mastercoin. Sampai saat ini, sekitar 90% mata uang biasa seperti rupiah, dolar Amerika, euro, dan sebagainya adalah dalam bentuk digital dan bukan dalam bentuk fisik. Mata uang lain seperti frequent flyer point, supermarket point, dan sebagainya yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa tertentu, termasuk juga mata uang di dalam online games
Facebook, dan sebagainya merupakan mata uang yang berbentuk digital dan bukan dalam bentuk fisik. Seluruh mata uang tersebut memiliki central bank atau central authority yang berperan untuk mengatur, mengelola, dan memonitor peredaran mata uang tersebut. Bitcoin merupakan mata uang digital pertama yang tidak memiliki central authority. Hal ini dilakukan untuk mencegah double spending, transaksi diverifikasi terhadap public ledger di dalam jaringan peer-to-peer. Public ledger akan valid apabila mayoritas user yang tergabung dalam jaringan peer-to-peer tidak berniat jahat, sehingga transaksi palsu sulit untuk muncul. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas mengenai sejarah Bitcoin. Bitcoin pertama kali muncul setelah Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 menerbitkan sebuah makalah yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, dan melalui makalah tersebut dirancang seluruh mekanisme dasar transaksi, jaringan peer-to-peer, verifikasi transaksi, sampai bagaimana uang Bitcoin baru diterbitkan, yang kemudian dikembangkan sebuah software Bitcoin sebagai suatu open source software, namun Satoshi Nakamoto sendiri tidak lagi aktif dan sudah mengundurkan diri. Pada tahun 2008, tepatnya pada Oktober tahun 2008, Satoshi Nakamoto menerbitkan makalahnya. Kemudian pada awal tahun 2009, tepatnya Januari 2009, Satoshi Nakamoto merefer The Times 3 January 2009 Counselor on the Brink of Second Bailout for Bank dalam blog pertama Bitcoin atau yang disebut Genesis Blog. Pada bulan yang sama, transaksi pertama Bitcoin dari Satoshi dilakukan dengan halving. Pada tahun 2010, tepatnya pada Mei 2010, transaksi pembelian pertama dilakukan oleh Laszlo Hanyecz untuk membeli pizza seharga 10.000.